Tak takut kehilangan. Julian memanfaatkan waktu luangnya untuk berjalan-jalan bersama Rinjani. Kapan lagi bisa menikmati waktu di luar kota dalam suasana yang santai seperti sekarang ini? Mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat makan berkonsep outdoor. Meja-meja di set di luar dihiasi lampu-lampu tumbler dan lampu lampion. Berdinding angin malam dan juga bermandikan cahaya bulan. Suasananya benar-benar syahdu. Suasananya cozy banget ya, kata Rinjani begitu menikmati suasana. Tempat ini rekomendasi rekanku yang kebetulan asli orang sini, kata Julian, sejak tadi tak melepaskan genggaman tangannya dari Rinjani. Wah, nggak salah lagi sih kalau mang rekomendasi. Keduanya masih mencari-cari tempat yang kosong. Nyaris tak ada meja yang tidak ada penghuninya. Malam ini suasana di sana memang sedang ramai. Apalagi ada live band di tengah-tengah yang menyajikan musik akustik menambah syahdu suasana. Selamat malam, belum dapat tempat dudukkah? Seorang pramusaji menyapa. Iya. Apa nggak ada tempat yang kosong yang bisa kami tempati? Mungkin Anda bisa reservasi terlebih dahulu, sekitar 30 menit, kami akan konfirmasi kalau sudah ada meja yang kosong. Wah, apa memang seramai ini tempatnya sampai harus mengantri hanya untuk mendapat tempat duduk? Gimana, Mas? Tanya Rinjani. Terserah kamu, atau kita cari tempat makan lain aja? Rinjani melihat ke sekitar. Jujur saja Rinjani ingin makan malam di sana, menu makanan yang ditawarkan juga begitu menggugah selera. Rinjani pikir, kapan lagi bisa makan di tempat itu? Jul! Dari salah satu sudut resto, ada yang memanggil sambil melambaikan tangan. Julian menoleh dan dia melihat ada Edwin dan Ahsan di sana. Sial. Kenapa harus bertemu lagi dengan mereka? Selalu ada kebetulan dalam sebuah cerita novel ya, maklumi saja. Kita cari tempat lain aja. Putuskan Julian dengan cepat. Jelas sekali kalau Julian tak ingin berhadapan dengan Ahsan dan Edwin. Tapi buntut bakar hot plate-nya menggiurkan banget, Mas. Pengen. Bisik Rinjani dengan desahan manja. Julian jadi bingung. Mungkin Rinjani memang tak mengerti dengan situasi yang dihadapi oleh Julian saat ini. Betul sekali, Mak. Itu adalah menu utama bestseller di sini. Semua orang mengantri untuk buntut bakar hot plate kami. Kata pramusaji yang tadi membuat hasrat makan Rinjani semakin menggebu. Kita reservasi aja dulu, Mas. Cuma nunggu 30 menitan, kan? Kita bisa keliling dulu ke dalam mall sana. Pinta Rinjani. Tahu-tahu Ahsan sudah mendekat menghampiri, karena posisi Rinjani membelakangi. Rinjani baru sadar dan lagi-lagi dia kaget dengan kemunculan Ahsan yang seolah terus muncul bagai hantu di sepanjang hari ini. Hei, kalian belum dapat tempat duduk? Kata Ahsan so akrab. Mas Ahsan! Rinjani kaget. Hai, Rinjani! Dunia sempit banget ya, kita ketemu lagi dan lagi. Sapa Ahsan dengan nada gurauan. Iya, Mas. Julian tak suka melihat itu. Tapi bagaimana sekarang? Tampaknya Rinjani kakek ingin makan di resto itu. Ada meja kosong di sana. Tadinya kami pesan meja itu buat teman kami yang batal datang. Ayolah, kalian bisa tempati meja itu. Ajak Ahsan. Oh ya? Wah, emang rezeki kita, Mas. Rinjani sangat sumringah tapi tidak dengan Julian. Oh, mejanya kosong, Pak? Tanya pramuniaga yang tadi. Ya, kami akan berikan pada kedua pengunjung ini saja. Kata Ahsan. Baiklah, silakan. Ayo, Jul. Gak usah sungkan begitu. Come on. Ajak Ahsan begitu semangat. Ayo, Mas. Rinjani juga semangat mengajak. Gue tunggu di sana ya. Ahsan pergi lebih dulu meninggalkan Julian yang masih meragu. Mas, ayo. Ajak Rinjani tidak sabar. Harus banget ya makan di sini.
Tanya Julian menunjukkan mimik muka tak suka. Kamu nggak mau makan di sini? Tanya Rinjani dengan wajah memelas. Jujur aja, nggak. Jawab Julian dengan tegas. Ya udah, kita cari tempat lain aja kalau gitu. Dan Rinjani mengalah. Walaupun dia kecewa, Julian tak ingin kompromi lagi, terlebih Julian tak ingin duduk di dekat meja Ahsan dan Edwin. Mas, kami nggak jadi makan di sini, maaf ya. Kata Rinjani pada pramusaji. Oh, begitu? Iya, tidak apa-apa, Mak. Dengan begitu, Rinjani harus mengubur hasrat makannya dalam-dalam. Mood Julian lebih penting baginya. Ahsan dan Edwin heran sekaligus kecewa melihat Julian dan Rinjani yang malah pergi meninggalkan area resto. Lah kok malah cabut? Ahsan benar-benar kecewa. Haha, si Jul udah feeling kali kalau lo suka sama bininya. Goda Edwin sambil tertawa renyah. Sial! Sok jual mahal banget dia. Pasti dia nggak mau gagal lagi. Apalagi istrinya cantik begitu sampai bikin lo nekat deketin terus. Pasti dia cari aman aja lah. Ahsan benar-benar kecewa dan kesal pada Julian karena menganggap tak menghargai ajakannya. Begitu rupanya, Jul, sikap lo ini malah bikin gue merasa semakin tertantang. Gue sih yakin, sikap posesif lo terhadap Rinjani malah akan bikin dia nggak nyaman. Gue yakin itu. Ahsan terus menajamkan tatapan matanya jauh ke arah kepergian Rinjani dan Julian. Alhasil, Rinjani harus rela diajak ke tempat lain. Dia diajak ke steakhouse yang menyajikan berbagai macam potongan steak terbaik. Tenderloin with mushroom sauce dengan tingkat kematangan medium well. Kata Rinjani pada waitress yang menunggu. Baik, ada tambahan? Mas, kamu mau makan apa? Tanya Rinjani pada Julian yang malah lebih banyak diam sedari tadi, mungkin kemunculan Ahsan adalah penyebabnya. Samain aja. Jawabnya. Tingkat kematangan? Well done. Itu, Mas. 2 tenderloin steak with mushroom sauce, yang satu medium well dan yang satunya well done ya. Baik, ditunggu. Setelah selesai memesan, Rinjani fokus memperhatikan Julian. Rinjani cemas karena kehangatan Julian tiba-tiba memudar setelah bertemu dengan Ahsan. Konsep steakhouse itu adalah resto rustic sehingga tersedia tempat duduk berupa sofa memanjang yang nyaman untuk para pengunjungnya. Rinjani menggeser duduknya agar bisa lebih dekat dengan Julian. Kenapa sih? Apa ada yang mengganggu pikiran kamu? Tanya Rinjani sambil meremas jari jemari Julian. Aku kira kamu ketemu sama Ahsan berulang kali. Benar begitu, kan? Dan kamu gak cerita apa-apa ke aku. Julian agak marah. Rinjani kini sadar kalau Julian marah karena itu. Gak berulang kali kok, Mas. Cuma tadi aja, pas di rest area, itu pun cuma kebetulan ketemu. Aku gak cerita karena aku pikir emang gak penting buat diceritain. Jawab Rinjani apa adanya. Wah, tadi kalian ketemu. Di rest area? Kecemburuan Julian kian meningkat. Iya, cuma kebetulan aja. Tadi kan pas di jalan tol, Papa sama Bapak mau ke kamar kecil. Karena aku pengen nyemil aku sekalian ke minimarket buat beli minuman sama cemilan. Nah, kami ketemu di sana. Udah, gitu aja. Rinjani menceritakan kembali kronologi pertemuannya dengan Ahsan. Kalian saling sapa? Ya, Mas. Walaupun gak saling kenal dengan akrab, tapi kan kita pernah ketemu pas sama kamu waktu itu. Kita juga sempat kenalan dan lagi, Mas Ahsan itu udah jadi pelanggan tetap aku. Ya masa kita gak saling nyapa sih? Damn shit! Julian malah merutuk lalu melempar tatapan matanya ke sembarang tempat. Jelas sekali kalau saat ini Julian sangat gusar. Takut, marah dan kecewa terakumulasi dengan sempurna saat ini. Julian sudah curiga kalau Ahsan memiliki niat buruk pada Rinjani. Feelingnya sangat kuat. Mas? Kok kamu berlebihan begini sih nanggepinnya? Santai aja kali. Kamu gak percaya sama aku?
Kamu kira aku akan macam-macam di belakang kamu? Protes Rinjani. Rinjani tersinggung dengan rutukan Julian tadi. Aku nggak suka ada pria lain yang natap kamu seperti aku natap ke kamu. Tegas Julian dengan suara pelan namun cukup menekan. Oh wow, suamiku sedang cemburu. Benar-benar cemburu. Gak tahu harus senang atau bagaimana, tapi kalau cemburu buta juga nantinya gak baik. Pikir Rinjani. Tapi aku akan selalu setia sama kamu, Mas. Aku gak peduli sama yang lainnya, aku cuma peduli sama kamu. Ucap Rinjani dengan lembut tapi berusaha meyakinkan. Rinjani meremas tangan Julian lebih kencang lagi. Julian memejam mata, bersandar pada sofa itu lalu membuang nafas kasar. Dia memang sedang gusar. Please, percaya sama aku. Sekuat apapun godaan di luar sana, aku gak akan mungkin tergoda apalagi sampai mengkhianati kamu. Julian masih nomor respon, masih berusaha menetralkan perasaannya lagi. Aku tuh gak mau kehilangan kamu loh, Mas. Please jangan kayak gini, percaya dong sama aku. Ucap Rinjani dan kali ini Rinjani mendekap lengan koko Julian dan bergelayutan di lengan itu. Julian merasakan kalau Rinjani sangat takut kehilangan dirinya. Tak seharusnya Julian bersikap seperti ini. Maaf ya, aku berlebihan. Ucap Julian pelan. Tolong jangan cari alasan buat bikin hubungan kita jadi renggang. Mudah buat aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Tapi aku gak yakin, apa bisa semudah ini buat ngelupain kamu andai kata nanti tiba-tiba ada masalah dan kamu milih buat ninggalin aku gitu aja karena rasa gak percaya kamu ini. Mungkin mudah aja buat kamu bisa mencari dan mendapatkan yang lebih baik dari aku, tapi buatku, aku gak yakin bisa mencari yang seperti kamu lagi. Suasana menjadi sendu, karena merasa tidak dipercayai. Rinjani jadi sedih. Mengungkapkan unek-uneknya dari hati yang terdalam sampai tak terasa air mata mengalir begitu saja di pipi mulusnya. Rinjani ingat kegagalannya. Rinjani jadi melow dan dia benci. Lekas Rinjani melepaskan dekapan tangannya lalu menarik tisu dari meja dan menyeka air matanya itu. Hati Julian bergetar. Dia pun sadar kalau rasa ragunya memang terlalu over sehingga membuat istrinya sedih. Sorry, Rin. Aku emang terlalu berlebihan. Julian membantu, Julian menarik tisu juga lalu menyeka air mata di pipi Rinjani. Gak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku buat mengkhianati kamu, Mas. Aku ini pernah dikhianati, dan aku tahu gimana sakitnya. Gak mungkin aku biarin orang yang aku sayang merasakan juga rasanya sakit dikhianati. Gak akan pernah. Tegas Rinjani jadi lebih emosional. Sorry, aku terlalu takut kehilangan kamu. Kata Julian lalu segera ia memeluk Rinjani agar Rinjani tenang dan yakin. Jujur aku sedih kamu curiga aku macam-macam sama Mas Hasan. Lirih Rinjani dan Julian merasakan ada isak tangis di dalam pelukannya itu. Iya, maaf, yang tadi itu salahku, Rin. Maaf, aku cuma takut aja. Gak ada maksud nuduh kamu yang gak enggak. Please, maafin ya. Entahlah. Apakah acara makan malam ini akan berjalan dengan baik sampai akhir? Apa yang terjadi barusan membuat Rinjani kehilangan nafsu makannya. Apalagi tadi dia sudah mengalah. Padahal tadinya Rinjani sangat ingin makan buntut bakar hot plate di restoran pertama. Tapi demi menghargai perasaan Julian, Rinjani mengalah dan mau pergi ke resto lainnya. Udah dong, jangan nangis lagi. Kata Julian lalu menyeka sisa-sisa basah di wajah Rinjani. Rinjani angguk-angguk kepala dan berjanji akan menyingkirkan suasana sendu itu. Udah, kita lupain itu ya. Kita habiskan steak kita pulang ke hotel dan besok sore aku janji gak akan ketiduran lagi. Aku akan nonton kamu. Rinjani berusaha kuat. Sorry. Gak usah dibahas lagi ya. Oke. Mereka pun sepakat untuk tidak membahas soal rasa tak percaya tadi. Rinjani tak ingin berlarut, apalagi tak lama kemudian steak pesanan sudah datang.
Ya, walaupun sebenarnya nafsu makan keduanya sudah hilang. Sayangnya, setelah jam 12 malam, Rinjani dan Julian harus terpisah kembali karena Julian harus kembali mematuhi peraturan tim. Julian kembali ke kamar hotelnya dan Rinjani tetap di kamarnya. Setelah makan malam itu, tiba-tiba Rinjani ketakutan dan diserang insomnia. Mana ada aku nyeleweng dari Mas JP? Mendapatkan suami yang nyaris sempurna itu nggak akan mudah. Bodoh banget kalau aku menyanyiakan Mas JP. Tapi, apa iya dia segitu cemburunya sampai cemburu sama Mas Ahsan segala? Duh, bikin overthinking aja. Pikir Rinjani. Dia hanya terbaring menatap langit-langit kamar hotel dan berteori tentang hubungan pernikahannya. Rumah tanggaku ini bakalan awet gak ya? Atau malah akan gagal lagi? Rinjani memejam mata kuat-kuat dan ingin menyingkirkan pikiran itu. Hari ini memang hari yang panjang dan melelahkan. Tapi sialnya, walau lelah Rinjani tetap tak bisa tidur dengan cepat. Sarapan kali ini Rinjani pergi bersama dengan Rudy dan Harun. Bosan dengan menu hotel yang kadang itu-itu saja, Rudy mengajak Harun dan Rinjani ke warung bubur yang cukup legendaris yang ada di kota itu. Saat kuliah, Rudy memang sempat mengenyam pendidikan di kota kembang itu, oleh sebab itu Rudy cukup familiar dengan kota berjuluk Paris Van Java itu. Apalagi Rudy diketahui memiliki beberapa aset properti juga di kota Bandung. Beneran deh, buburnya enak banget. Ada gurih yang beda yang gak bisa kita temukan di abang-abang bubur keliling. Ungkap Rinjani, dia begitu lahap dengan buburnya. Kan? Apa papa bilang, kamu pasti akan suka. Kata Rudy. Dulu, kita pernah beberapa kali kesini ya, Rad. Dulu harga per porsinya masih 500 perak. Kenang Harun. Iya, Ran. Sudah lewat puluhan tahun itu. Rinjani senang sekali melihat keakraban Rudy dan Harun yang senantiasa terjaga hingga kini. Nanti sore kamu nonton kan, Rin? Papa udah beli tiketnya, jadi nggak akan kehabisan lagi. Kata Rudy. Oh, Papa udah beli tiketnya? Udah. Sekarang yang penting kamu jangan sampai ketiduran lagi ya. Goda Rudy. Iya, Pah. Hei. Mereka menghabiskan sarapan bubur mereka, setelah itu lanjut berjalan-jalan membeli jajanan pagi di sebuah gelaran Car Free Day yang ramai dan membuat Rinjani sedikitnya lupa dengan kegalauannya semalam. Apa keracunan makanan? Tak ingin ketinggalan lagi, kali ini Rinjani sudah standby di dalam arena bahkan sejak pertandingan sebelumnya digelar. Dia duduk di antara Rudy dan Harun di kursi paling strategis yang tak jauh dari bench para pemain. Dikawal langsung sama bokapnya si JP, apa lo masih akan nekat nurutin hawa nafsu lo itu, San? Tanya Edwin begitu menangkap keberadaan Rinjani yang tak jauh dari tempatnya duduk bersama Ahsan. Santai aja. Gue nggak akan berusaha secara barbar, kalaupun gue pada akhirnya nggak bisa miliki dia, ya nggak apa-apa. Ahsan menukas dengan santai. Barangkali Ahsan sudah sadar diri kalau dirinya pasti tak akan mudah merebut Rinjani dari Julian. Itu terlalu ekstrem dan terlalu naif berharap Rinjani akan berpaling pada dirinya. Hanya saja, Ahsan tak bisa menolak perasaan menggebu itu. Jika memang ada kesempatan, barulah Ahsan akan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan pulang malam ini, soalnya Papa ada agenda penting besok siang. Ucap Rudy pada Rinjani. Iya, Pah. Tadi sebelum kesini aku udah berkemas kok. Tukas Rinjani. Entah kenapa, dari tadi Rinjani terlihat tidak nyaman, sesekali dia meremas perutnya. Tapi sebisanya Rinjani berusaha terlihat baik-baik saja. Harun memperhatikan gelagat Rinjani. Harun tahu kalau Rinjani sedang tidak nyaman. Kenapa, Rin? Bapak perhatiin kamu kayaknya nggak nyaman sama perut kamu dari tadi. Tanya Harun. Nggak tahu, Pak. Agak mual sih. Apa karena tuna tata kita dia? Jawab Rinjani agak berbisik pada Harun. Kamu makan tuna tatakinya? Itu kan mentah, Rin. Nggak cocok buat lidah kita. Kata Harun. Nggak mentah, Pak.
Dipansere dulu kok. Rin tahu resepnya. Ya tapi tetap aja dalamnya masih merah, masih mentah itu. Iya sih, tapi tadi pengen coba soalnya tampilannya appetizing banget. Mau Bapak beliin minuman segar biar bisa menetralkan rasa mual kamu? Tawarkan Harun. Biar aku aja yang beli, Pak. Mau sekalian ke toilet dulu. Cegah Rinjani. Tentu saja Rinjani tak ingin merepotkan bapaknya. Mau Bapak temenin? Gak usah, Pak. Aku ini bukan bocah lo, Bapak ini. Rinjani hanya terkekeh dengan Harun yang kadang masih saja memperlakukan Rinjani seperti anak kecil. Pak, aku keluar dulu ya, mau beli minum sekalian ke toilet. Ucap Rinjani pada Rudi. Oh, iya ya, kamu toiletnya di mana? Nanti tinggal tanya-tanya aja, gampang kok. Ya udah. Rinjani sudah meminta izin untuk beranjak dari sana. Sungguh, perutnya memang tidak nyaman. Merasakan mual seperti ini adalah saat Rinjani sempat keracunan nasi kotak di zaman SMA dulu. Hah, masa iya sih makanan hotel bisa bikin keracunan? Gumam Rinjani dan terus berjalan mencari lorong menuju ke toilet umum. Rinjani tak tahan, dia mempercepat langkah dan menemukan toilet umum wanita. Rinjani masuk, menemukan wastafel dan berusaha memuntahkan rasa mualnya. Pertandingan Julien sudah akan segera dimulai dan Rinjani belum kembali. Rudi dan Harun jadi cemas. Beberapa kali Rudi melihat Rolex di pergelangan tangannya dan kalau dihitung-hitung, Rinjani sudah cukup lama pergi keluar. Kok Rin lama ya? Udah lebih dari 20 menit loh. Kata Rudi menjadi cemas. Apa mungkin toiletnya antre? Kalau di toilet umum kan biasanya begitu. Tapi Harun masih terlihat santai. Julien dan tim sudah memasuki lapangan, menepi ke bench yang berjarak dekat dengan tempat duduk papanya. Julien kembali merasa heran, kenapa hanya ada Rudi dan Harun saja? Istrinya mana? Julien menyempatkan diri mendekat ke arah Rudi karena terlampau penasaran. Daripada dia hilang konsentrasi lagi seperti kemarin. Rin mana? Tanya Julien. Seketikan puluhan mata kamera ponsel mencuri kesempatan untuk bisa merekam dan memotret Julien dari dekat. Lagi ke toilet? Jawab Rudi. Oh. Julien pun lega. Julien kira Rinjani ketiduran lagi. Atau marah karena momen kurang menyenangkan semalam. Julien kembali bergabung dengan timnya. Bagaimana dengan keadaan Rinjani? Dia belum beranjak dari kamar kecil. Sekarang malah bercampur dengan rasa mulas, tapi bukan mulas biasa. Benar-benar seperti orang keracunan. Duh, mana pertandingannya bentar lagi? Aku nggak boleh nggak nonton, aku harus nonton. Rinjani menguatkan dirinya sendiri. Dia menghela nafas lalu membuang perlahan. Dia lakukan itu secara berulang dan memberi sugesti positif untuk dirinya sendiri. Semuanya akan baik-baik aja. Semuanya akan baik-baik aja. Ucap Rinjani berulang-ulang sembari meninggalkan area toilet. Sebelum kembali masuk ke dalam arena pertandingan, Rinjani menyempatkan diri memberi permen rasa mint dan minuman ringan di kantin yang tak jauh dari sana. Saat Rinjani kembali, pertandingan malah sudah dimulai. Hatinya berdebar melihat Julien sedang berjuang. Julien berlari sembari mendribel bola dengan andalnya dan dia keren sekali. Wah, udah mulai ternyata. Apa aku kelamaan di toilet ya? Rinjani kembali duduk di kursinya. Kamu baik-baik aja. Kamu lama lo di toilet, Rin? Tanya Harun. Gak apa-apa kok, cuma mules saja, sekarang udah merasa lebih baik. Jawab Rinjani. Dan dia harus fokus mengerahkan semangatnya untuk mendukung suaminya berjuang di lapangan. Ergo! Go, go, go! Semangat ya! Secara spontan, Rinjani bersorak melihat pergerakan Julien. Sementara Rudi dan Harun tetap duduk, Rinjani malah tergoda untuk berdiri lagi lalu bersorak bersama dengan para pendukung lainnya. Rudi dan Harun hanya tersenyum melihat tingkah Rinjani. Dasar anak muda, kata Harun. Tapi dia senang.
Yakinlah, Julian pasti menang kali ini, kata Rudy. Hei, maaf ya, Papa. Aku berisik ya. Rinjani menoleh ke belakang dan jadi malu. Teruskan, Rin. Semangati Julian, kata Rudy. Baiklah, Pah. Rinjani sedikit melupakan rasa mualnya. Secara otomatis, atmosfer keseruan di dalam lapangan sudah memudarkan rasa mual itu. Rinjani berbaur dengan para supporter lain memberikan sorakan untuk para pemain kesayangan. Rinjani cukup total dalam mendukung Julian. Rinjani juga memakai jersey Jakarta Knight dengan nama dan nomor punggung Julian. Bukan hanya menarik atensi Julian, tapi juga menarik perhatian Ahsan dan Edwin. She's so attractive. She's cute. She's absolutely beautiful. Akui Ahsan. Gumamannya memang pelan sehingga tak ada yang sadar kalau detik itu Ahsan sedang mengagumi sosok Rinjani. Ayo, Mas JP. Cetak poin lagi. Teriak Rinjani. Julian saling mengover bola dengan Bima sembari menghindari hadangan pemain lawan. Julian begitu piawai dan saat mendapat kesempatan, Julian melakukan tembakan 3 poin andalannya dan skras. Dengan mudahnya bola melesah ke dalam keranjang dan menambah poin untuk tim Jakarta Knight. Ergogi! Super! Lagi! Rinjani larut dalam euforia. Apalagi, setelah mencetak poin, Julian mengarahkan tatapan matanya ke arah Rinjani lalu menunjuk Rinjani sebagai isyarat kalau poin yang ia cetak tadi adalah untuk istrinya. Ergi, JP nunjuk ke arah sini. Nunjuk ke siapa ya? Kok kayak ke arah kita? Meleot nih meleot. Ucap beberapa supporter genit yang kebetulan ada di dekat Rinjani. Sumpah. Demi apa JP nunjuk ke arah sini? Mana kamera lagi nggak standby Nggak bisa ini. Harus diulang lagi. Kata temannya yang tak kalah kegiran. Rinjani hanya tersenyum. Rinjani yakin kalau yang Julian tunjuk itu adalah dirinya, tidak mungkin orang lain. Kadang ketus, kadang mesum, kadang cemburuan tapi juga kadang manis bikin hati ini meleleh. Oh, Mas JP, aku harap kamu memang benar-benar cinta aku. Bukan karena ada hal lain yang kamu sembunyikan sehingga akhirnya kamu menerima aku seperti sekarang ini. I love you, ucap Rinjani, dan tak sedetik pun Rinjani mengalihkan fokus matanya dari sosok Julian. Dan pada pertandingan ini, Julian Prawira kembali menggila. Koleksi 30 poin dari total 98 poin yang diraih oleh timnya. Alhasil, Jakarta Knight menang telak lagi dengan skor jauh dari lawannya sore ini. Tak ingin tanggung menyemangati, sepulang dari GOR, Rinjani tak lekas pergi ke kamar hotelnya melainkan tetap menunggu di lobi untuk menyambut dan mengucapkan selamat. Kok mau lagi? Ada apa sih? Tapi Rinjani tak bisa menunggu lebih lama, rasanya dia ingin muntah-muntah lagi, tapi bis timnya Julian belum nongol juga. Gagal nyambut Mas JP deh, ya udahlah. Rinjani menyerah dan pergi tergesa menuju ke kamarnya yang ada di lantai teratas gedung hotel itu. Entah apa yang terjadi pada Rinjani, yang pasti seharian ini dia merasakan gejala-gejala seperti orang keracunan. Saat membuka mata, tahu-tahu Rinjani sudah didekap oleh Julian. Bahkan Julian masih memakai seragam pertandingan semalam. Mas? Kapan datang? Rinjani menggeliat lalu memastikan kalau orang yang ada di dekatnya saat ini adalah Julian. Rinjani dan Rudy serta Harun langsung pulang semalam dengan mobilnya Rudy dan tiba di Jakarta sekitar jam 12 malam. Rinjani langsung pulang ke rumah dan subuh ini tahu-tahu Julian sudah ada bersamanya. Mas? Beneran bikin kaget deh. Kata Rinjani mencoba membangunkan. Tapi sepertinya Julian juga kelelahan dan benar-benar mengantuk sehingga terlelap begitu dalam begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan sudah menggema dan daripada tidur lagi, sebaiknya Rinjani segera bangun saja. Ternyata sisa mual semalam masih ada. Tapi udah agak mendingan sih. Apa karena masuk angin ya?
Nggak nyaman banget, sumpah. Gerutu Rinjani lalu turun dari ranjang untuk pergi ke kamar mandi. Mas, ayo bangun, udah subuh lo ini. Ucap Rinjani sambil berjalan terus menuju kamar mandi. Sahut Julian yang masih ngantuk berat. Kamu tuh ngagetin lo, kapan datangnya sih? Tahu-tahu udah nemprok aja. Kata Rinjani yang sekarang sudah masuk ke dalam kamar mandi itu. Barusan. Jawab Julian dengan suara parau yang seksi. Rinjani merasa tidak terlalu masalah dengan rasa mual itu karena tidak separah hari kemarin. Karena merasa bersalah setelah meninggalkan pekerjaan di hari Sabtu, Rinjani pun pergi ke cateringnya. Duh, yang semalam ditunjuk langsung sama Mas JP, sweet banget ya. Sambut Rani. Kok tahu? Pas Mas Julian nyetak 3 poin di kuarter pertama itu ya? Ya, videonya bertebaran dong dan itu sweet banget. Jelas banget kalau Mas JB itu mempersembahkan setiap poin yang dia cetak itu ya buat kamu. Mana videonya? Kok aku belum melihat sih? Rinjani begitu antusias, ingin melihat tayangan adegan kemarin saat Julian menunjuk ke arahnya di tribun. Wait, nih! Rani memperlihatkan tayangan itu. Itu tayangan dari televisi dan diedit oleh beberapa netizen kreatif sehingga lebih jelas lagi kalau Julian memang mempersembahkan poin itu untuk dirinya. Gemes deh. Mas JP sukses bikin meleyot, dan kamu sukses bikin mereka iri. Ya gimana ya? Aku kan istrinya. Rinjani terus memutar-mutar ulang video itu. Dia tak berhenti merasa tersanjung. Pokoknya dia senang karena Julian juga sudah mulai tak ragu untuk go public dengan pernikahannya. Julian membuat Rinjani seperti bike roller coaster. Malam sebelumnya Julian curiga dan meragukan Rinjani, dan di malam berikutnya, Julian malah membuat Rinjani merasa semakin berarti dalam hubungan mereka. Ada telepon masuk nih, Rin. Siapa? Pak Hasan. Mendengar nama itu, Rinjani merasa skeptis. Rinjani takut karena Ahsan adalah satu orang yang sangat dicemburui oleh suaminya. Jangan-jangan mau nambah jumlah orderan, Rin. Rani begitu berharap. Ya udah, kamu aja yang angkat ya. Kalau dia nanyain aku, bilangin aja aku lagi nggak ada di sini. Kata Rinjani. Oke. Tapi ada apa nih? Kok tiba-tiba menghindar begini, Rin? Ada something kah di antara kalian? Rani kepo dan penasaran kenapa Rinjani menghindari Ahsan. Udah ini buat menghindari masalah. Cepetan angkat, Ran. Rani pun mengangkat panggilan dari Ahsan. Rinjani tetap di sana dan tetap quiet agar Ahsan tak merasakan keberadaannya. Halo, selamat siang. Dengan Rin's Rice Box di sini, ada yang bisa dibantu? Sapa Rani dengan hangat. Selamat siang. Bisa bicara langsung dengan ownernya? Rani melirik ke arah Rinjani dan memberi isyarat bisik-bisik senyap kalau Ahsan memang ingin bicara dengan Rinjani. Nomor! Rinjani membulatkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Maaf, Pak. Kebetulan Mbak Rin sedang tidak ada di sini. Kalau ada pesan atau ada komplain, bisa langsung disampaikan ke saya, nanti akan saya teruskan kepada Mbak Rinjaninya. Kata Rani sesuai standar pelayanan yang baik. Oh, begitu ya? Apa saya nggak bisa minta nomor pribadinya? Maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Itu di luar kewenangan saya. Saya nggak bisa share nomor privat Mbak Rinjani. Maaf kalau saya kurang menghargai profesionalitas kamu dan Rinjani. Tidak apa-apa, Pak. Saya minta tambahan 20 box untuk 2 cabang berbeda ya. Minta dikirim serentak seperti 5 cabang sebelumnya. Oh baik, Pak. Baik. Tolong kirimkan alamat lengkapnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ahsan menyerah. Dia ingin mengobrol dengan Rinjani, tapi dia tidak berhasil sebab Rinjani sudah mewaspadai manuver Ahsan. Ya, walaupun Rinjani tak tahu pasti apa alasan kuat Julian mencurigai sosok Ahsan. Ada apa? Kok bau-baunya ada modus bertebaran nih?
Tanya Rani begitu telepon berakhir. Aku nggak tahu pasti, tapi Mas JP nggak suka aku berinteraksi terlalu intens sama Mas Hasan. Wow, Mas JP posesif sekali ya, pemirsa. Jelaslah, pasti Mas JP nggak mau kehilangan kamu, sampai-sampai dia nggak rela kamu sekedar ngobrol via telepon sama cowok lain. Jangan menggoda, Wan. Aku ngerasa ini sesuatu yang serius loh. Aku juga nggak mau timbul masalah, makanya mendingan aku ngehindar aja. Ya sikap kamu ini udah paling bener sih. Tapi kamu juga jangan lupa tanya alasan Mas JP. Jangan sampai sikap cemburunya ini cuma cemburu buta. Iya sih. Tapi kabar baiknya, Pak Hasan nambah 20 box buat dikirim ke kantor cabang lainnya. Lumayan kan? Alhamdulillah. Rinjani jadi kepikiran lagi. Sebenarnya apa yang mendasari sikap Julian? Bukankah Hasan adalah temannya? Tapi kenapa Julian tak pernah menunjukkan sikap hangat setiap kali ada Hasan? Pasti ada sesuatu, pasti. Pikir Rinjani, rasa ingin tahunya meninggi dan rasa ingin mencari tahu masa lalu Julian semakin menggebu. Tapi harus mulai dari mana?